saya Mailan Milica dari kelas KN 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu topik dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu self-concept atau konsep diri. Saya memilih topik ini karena menurut saya sebelum seseorang menentukan tujuan, mengambil keputusan, ataupun berhubungan dengan orang lain, sebenarnya ada satu hal yang cukup penting untuk dipahami terlebih dahulu, yaitu dirinya sendiri. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas apa itu self-concept, bagaimana self-concept terbentuk, seperti apa self-concept yang positif maupun negatif, serta bagaimana cara kita membangun konsep diri yang lebih sehat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah memahami konsep self-concept mulai dari pengertian sampai unsur-unsur yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua adalah mengenali diri sendiri, terutama bagaimana pengalaman, lingkungan, nilai, kemampuan, dan keterbatasan dapat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Dan yang ketiga adalah menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya memahami konsep self-concept tidak akan terlalu berarti kalau hanya berhenti sebagai teori. Justru yang paling penting adalah bagaimana konsep tersebut bisa kita gunakan untuk memahami serta mengembangkan diri. Lalu apa sih self-concept itu? Secara sederhananya, self-concept adalah cara seseorang memahami dan memandang dirinya sendiri. Jadi ketika kita bertanya kepada diri sendiri, saya ini orang seperti apa sih? Apa yang bisa saya lakukan? Apa kelebihan saya? Atau bahkan apa kekurangan saya? Jawaban dan gambaran yang muncul merupakan bagian dari konsep diri kita. Self-concept bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita melihat penampilan atau kemampuan kita. Di dalamnya juga terdapat identitas, karakter, nilai yang kita percaya, peran kita dalam kehidupan, serta bagaimana kita menilai diri sendiri. Dan yang menarik, self-concept bukan sesuatu yang selalu tetap. Cara kita melihat diri sendiri dapat berubah berdasarkan pengalaman yang kita alami dan interaksi kita dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang awalnya merasa tidak percaya diri berbicara di depan orang lain, setelah sering berlatih dan mendapatkan pengalaman positif, perlahan bisa mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu berbicara di depan umum. Dalam self-concept ada beberapa unsur yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah identitas. Identitas berkaitan dengan pertanyaan, siapa sih saya? Misalnya bagaimana kita melihat diri kita sebagai mahasiswa, sebagai teman, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai individu dengan karakter tertentu. Yang kedua adalah kemampuan. Ini berkaitan dengan pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih baik dalam berbicara, ada yang lebih kuat dalam berpikir serta analitis, ada yang kreatif, dan sebagainya. Yang ketiga adalah nilai dan keyakinan. Ini berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap penting dan prinsip yang kita pegang dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian diri, yaitu bagaimana kita melihat kelebihan, kekurangan, dan perkembangan diri kita sendiri. Jadi konsep diri sebenarnya cukup luas, bukan hanya tentang saya seperti apa, tapi juga tentang bagaimana kita memahami kemampuan nilai, identitas, serta perkembangan diri. Lalu, sebenarnya bagaimana sih self-concept dapat terbentuk? Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam terbentuknya self-concept. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman berhasil maupun gagal dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Misalnya, kalau kita beberapa kali berhasil melakukan sesuatu, kita mungkin menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuan tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengalami kegagalan berkali-kali, kita juga mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Yang kedua adalah interaksi dengan orang lain. Keluarga, teman, dosen, rekan kerja, dan lingkungan sekitar dapat memberikan pengaruh terhadap cara kita melihat diri sendiri. Yang ketiga adalah feedback atau tanggapan dari orang lain. Pujian, kritikan, ataupun komentar orang lain bisa mempengaruhi penilaian kita terhadap diri sendiri. Namun, bukan berarti semua penilaian orang lain harus kita jadikan sebagai kebenaran.
Lalu yang terakhir adalah refleksi. Kita perlu melihat kembali pengalaman yang sudah kita lalui dan memahami apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut. Jadi, self-concept terbentuk dari proses yang cukup panjang, bukan sesuatu yang muncul begitu saja atau tiba-tiba. Selanjutnya, seperti apa sih self-concept yang positif atau yang sehat? Menurut saya, self-concept yang sehat bukan berarti seseorang harus selalu merasa hebat atau merasa dirinya sempurna. Justru sebaliknya, seseorang dengan konsep diri yang sehat mampu melihat dirinya secara realistis. Dia mengetahui kelebihannya tetapi juga menyadari kekurangannya. Ketika melakukan kesalahan, dia tidak langsung berpikir bahwa dirinya tidak berharga. Dia bisa mengatakan, saya mungkin melakukan kesalahan, tetapi saya bisa belajar dan memperbaikinya. Selain itu, orang dengan self-concept yang sehat juga tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai satu-satunya ukuran nilai dirinya. Kritik tetap bisa diterima sebagai bahan evaluasi, tetapi kritik tersebut tidak langsung menentukan siapa dirinya. Dan yang paling penting, dia memiliki keyakinan bahwa dirinya masih bisa berkembang. Kebalikan dari self-concept positif, self-concept juga bisa menjadi negatif. Salah satu contohnya adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya kita melihat seseorang yang lebih sukses, lebih pintar, lebih percaya diri, atau lebih memiliki sesuatu dibanding kita. Kemudian kita menyimpulkan bahwa diri kita lebih rendah. Hal ini adalah memberikan label negatif kepada diri sendiri. Contohnya ketika gagal sekali dalam melakukan sesuatu, kita langsung mengatakan, saya memang bodoh atau saya memang gak bisa. Padahal, satu kegagalan tidak otomatis menggambarkan keseluruhan kemampuan seseorang. Self-concept negatif juga dapat muncul ketika seseorang terlalu bergantung pada validasi. Dia baru merasa dirinya berharga ketika mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Kalau tidak dapat pengakuan, dia langsung merasa dirinya itu kurang. Pada akhirnya, hal-hal seperti ini bisa membuat seseorang takut mencoba sesuatu yang baru karena sudah terlebih dahulu percaya bahwa dirinya tidak mampu. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan memberikan satu contoh sederhana. Misalnya ada seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai presentasi yang kurang baik. Ada dua kemungkinan cara dia memandang dirinya. Cara yang pertama adalah dengan cara yang negatif. Dia mungkin berpikir, aku memang gak pintar ngomong, aku pasti selalu gagal kalau presentasi. Di sini, satu pengalaman buruk langsung digunakan untuk mendefinisikan dirinya secara keseluruhan. Sedangkan dengan self-concept yang lebih sehat, dia bisa berpikir, presentasi kali ini memang belum maksimal, mungkin aku kurang latihan dan ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Perbedaannya memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya cara berpikir tersebut sangat berpengaruh. Pada cara yang pertama, kegagalan menjadi identitasnya. Sedangkan pada cara yang kedua, kegagalan menjadi sebuah pengalaman yang bisa dipelajari. Jadi, bukan berarti kita harus selalu berpikir positif secara berlebihan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri secara realistis, tetapi tetap memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk berkembang. Kemudian, apa hubungannya self-concept dengan estetika humanisme? Dalam pendekatan humanistik, manusia dipandang sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk berkembang. Karena itu, mengenal diri menjadi salah satu hal yang penting. Ketika kita memahami siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita nilai, dan apa yang ingin kita capai, kita menjadi lebih sadar dalam menentukan arah kehidupan. Penerimaan diri juga menjadi penting. Menerima diri bukan berarti kita berhenti berkembang. Menerima diri berarti kita mampu mengakui kondisi diri kita saat ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tetap berusaha menjadi lebih baik. Dan menurut saya, ketika seseorang sudah mampu menghargai dirinya, dia juga akan lebih mudah menghargai keunikan orang lain. Karena kita menyadari bahwa setiap manusia memang memiliki kemampuan, pengalaman, dan perjalanan yang berbeda. Lalu, bagaimana sih cara kita membangun self-concept yang lebih sehat? Yang pertama adalah melakukan refleksi diri.
kita bisa meluangkan waktu untuk melihat kembali pengalaman yang sudah kita lalui. Yang kedua adalah mengenali kekuatan diri. Kita bisa mencoba mengingat hal-hal yang sudah berhasil kita lakukan, sekecil apapun itu. Yang ketiga adalah menerima kekurangan. Kekurangan tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Kita bisa melihatnya sebagai bagian yang masih dapat dikembangkan. Yang keempat adalah memilih lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat berpengaruh terhadap kita melihat diri sendiri. Karena itu, feedback dari orang lain sebaiknya digunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai satu-satunya penentu nilai diri kita. Dan yang terakhir adalah menetapkan tujuan. Tujuan yang kita buat sebaiknya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan nilai yang kita anggap penting. Dengan begitu, perkembangan diri tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk mengikuti orang lain. Sampai di sini, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan refleksi diri. Yang pertama, siapa saya di luar penilaian orang lain? Kemudian, apa kelebihan yang paling saya hargai dari diri saya? Selanjutnya, apa kekurangan yang ingin saya kembangkan? Dan yang terakhir, nilai apa yang harus saya pegang dalam kehidupan? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sederhana tetapi cukup penting. Karena terkadang kita terlalu sibuk mengetahui bagaimana orang lain melihat kita sampai lupa bertanya kepada diri sendiri bagaimana sebenarnya kita melihat diri kita sendiri. Padahal semakin kita mengenal diri, semakin kita bisa memahami keputusan dan arah yang ingin kita ambil. Jadi, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa self-concept merupakan cara seseorang memahami dan menilai dirinya sendiri. Konsep diri terbentuk melalui berbagai hal seperti pengalaman, interaksi dengan lingkungan, feedback dari orang lain, dan refleksi diri. Self-concept yang sehat bukan berarti seseorang harus merasa dirinya sempurna. Justru, self-concept yang sehat adalah ketika seseorang mampu menerima dirinya secara realistis, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta tetap memiliki keinginan untuk berkembang. Karena pada akhirnya mengenal diri bukan berarti mencari jawaban bahwa kita harus menjadi seperti orang lain, tetapi memahami siapa diri kita, apa yang penting bagi kita, dan ke arah mana kita ingin berkembang. Untuk materi ini, saya menggunakan bahan atau modul perkuliahan Estetika Humanisme dari Universitas Siber Asia, serta beberapa sumber pendukung mengenai konsep diri dan pendekatan humanistik, khususnya karya Carl Rogers. Sumber-sumber tersebut saya cantumkan pada slide ini. Demikian presentasi saya mengenai self-concept atau konsep diri. Dari pembahasan ini, saya ingin menutup dengan satu kalimat. Mengenal diri adalah awal dari memahami arah diri. Karena sebelum kita menentukan ingin menjadi siapa, mungkin kita perlu terlebih dahulu memahami siapa diri kita sekarang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.